disiksa di kayu salib, itu kabar baik atau kabar buruk? Tadi kita sudah tahu dia bukan manusia yang bersalah gitu loh. Iya, itu memang kabar buruk. Kabar buruk. Kabar buruk udah dijawab, kabar buruk. Udah. Kabar buruk. Kalau udah dijawab jangan pakai tapi, Pak. Karena kalau Anda pakai tapi artinya Anda meragukan jawaban Anda sendiri gitu loh. Dengar. Nggak usah didengar. Nggak usah didengar, udah dijawab. Kabar buruk udah. Murid-murid melarikan diri. Nggak usah didengar. Tapi sekarang Kamu udah jawab kabar buruk, nggak perlu lagi denger ujungnya. Nggak perlu. Nggak perlu dengerin ujungnya. Kamu udah ngomong kabar buruk udah selesai. Lanjut, Ustaz. Oke, baik. Jadi sebenarnya makanya teman-teman Kristen itu ya, ketika membahas tentang Yesus, yang katanya dia mengambil kata Injil, yang dimaknai sebagai kabar baik, faktanya ternyata kabar buruk tentang Yesus. Tapi merujuk kepada Al-Quran, penggenapan nubuatan tadi di dalam perjanjian lama, dia itu tidak sampai dibunuh, dia itu tidak sampai disiksa. Jangankan disiksa, terantuk batu saja Tuhan tidak rela, akan memerintahkan malaikatnya untuk menyelamatkannya. Dia selamat, dipanjangkan umurnya, dia hanya melihat pembalasan atas orang fasik. Itu kabar baik. Al-Quran menyebutkan dia tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi diangkat. Berarti yang memberitakan kabar baik tentang Yesus, Al-Quran, bukan Bible. Sementara orang Kristen tadi memberitakan kabar buruk tentang Yesus. Makanya itulah sosok penggantinya. Gitu, Edihon. Bertolak belakang, Bang ya? Iya. Secara akal sehat, iman Anda itu bertolak belakang. Itulah kenapa kita mengajak teman-teman minimal kembali kepada pengajaran Yesusnya. ya bang, Dan di mana dia menggenapi kita perjanjian lama. Makanya Apalagi, kalau mau bahas Yesus jangan stop kepada kematian. Bicara juga tentang kebangkitan dan naik ke sorga. Kalau kalian berhenti kepada kematian, kalian framing. bukan Murid-murid berhenti. memang waktu dia mati semua melarikan diri. Tapi ketika dia mati habis itu bangkit. Apa enggak luar biasa Yesus kami? Makanya Enggak sih, enggak aneh, enggak aneh. Banyak orang yang mati bangkit. Enggak luar biasa lah, orang cuma 3 hari kabur itu namanya kalau cuma 3 hari. Ini kebanggaan kami. Daripada kalian ikut Muhammad mati nggak bangkit, ayo. Ya namanya pahlawan pasti masuknya terakhir dong. Kalau di awal-awal kabur namanya. Ya nggak? Maria aja nggak bangkit. Kalian ikuti. Maria aja nggak bangkit. Ya iya dong. Karena kalau misalnya kita berbicara pengorbanan, kalau misalnya kita berbicara penyerahan diri, maka nabi kami itu yang paling konsisten gitu. Nggak kabur di awal. Lu bayangin. Gini ya, Afwan ya, ini aku masuk ya. Karena harus ada yang dikasih tahu di sini untuk kawan-kawan Kristen. Perhatikan di sini logikanya. Kalau memang benar Yesus itu mati dan bangkit untuk menebus dosa, kenapa dia hanya 3 hari gitu loh? Kenapa dia hanya 3 hari di alam maut? Ini kan bukannya menandakan kepengecutan, bukannya menandakan pengecut ini. Coba dipikirin. Dosa berzina di dalam perjanjian lama itu mati kekal selamanya. Dosa membunuh di dalam perjanjian lama itu mati kekal selamanya. Tapi Yesus cuma 3 hari. Ini artinya kan dia nggak kuat untuk menebus dosa, kan dia nggak kuat itu namanya. Ikut Yesus, surganya diteladani. Itu nggak kuat namanya, itu pengecut namanya. Lebih mulia domba-domba dan kambing-kambing dan juga lembu di perjanjian lama yang mati kekal selamanya konsisten daripada Tuhan turun cuma 3 hari lalu kemudian dia kabur ke langit. Itu kenyataannya, Bre. Karena gini, kalau nggak salah Paulus pernah berkata 1 hari di sorga itu sama dengan 5.000 tahun, sama dengan 1.000 tahun di bumi. Sekarang ketika Yesus di dunia orang mati, dia cuma 3 hari, kita 3 hari dibagi 1.000 berapa? 0,003 detik. Cuma 0,003 detik di sana. Ini artinya apa? Tuhannya Kristen pengecut. Pengecut Tuhannya Kristen. Itu kenyataan, Tuhannya Kristen pengecut. Dia cuma 3 hari terus kabur dia ke langit. Gitu, Bre. Jangan sakit hati, ini kenyataan. Tuhannya Kristen pengecut. Karena cuma 3 hari, bukan daripada. Apa yang lebih rendah dari Tuhan yang pengecut? Apa yang lebih rendah coba? Apa yang lebih rendah dari Tuhan yang pengecut?
bukan saya. Kalau abang habis Nggak bisa jawab kan? sama Tuhan Yesus. Itulah kenyataannya, bre. Wah, langsung dibawa pada keluar, penghujat pada keluar. Oh, dua roh. Wah, Islam begini begitu. Wah. Panasan sama Kores. Panas. Yesus. Jadi itu ya kawan-kawan ya. Jadi itu ya kawan-kawan ya, yang kalian harus pelajari gitu ya. Kalau punya Tuhan pengecut, jangan diadu sama Islam gitu. Karena Nabi kami saja menunggu semua umatnya masuk ke dalam surga, baru nanti dia bangkit bersama-sama dengan jasad para mujahid untuk masuk ke dalam surga. Tidak seperti Tuhannya Kristen yang baru 3 hari di dalam neraka, dia sudah minta tolong kabur untuk ke sorga. Selamat datang di kebenaran. Inilah kesakitan yang tidak bisa dimaafkan. Mantaps. Nyata ini, bre. Kalian lemah, perlu ditolong. Biarin sampai. Enggak, bukan Tuhan kalian yang minta ditolong. 1 Korintus 6 nomor 14. Allah lah yang membangkitkan Tuhan. Nah gitu tuh. Itu yang kejadian, bre. Dia yang punya sorga kekal. Kalian yang punya sorga ya seenggaknya ketika bangkit nih ya, ketika mau kabur ke sorga nih ya. Ini kan suara gua kan lancar ya, gagah. Ketika lu mau bangkit ke sorga nih si Yesus gitu, seenggaknya yang percaya dia Tuhan diajak ke sorga seenggaknya. Tapi kan nggak ada sama sekali, bre. Nggak ada sama sekali yang dibawa ke sorga. Ini artinya apa, Ototua? Ini mohon maaf ya. Ini artinya Tuhannya kalian itu Tuhan palsu. Tuhan palsu Tuhannya kalian itu. Karena apa? Buktinya nggak ada satupun orang Kristen yang nyembah Yesus sebagai Tuhan sudah ke sorga. Belum ada, bre. Jangan sakit hati. Ini kenyataannya. Jangan di mute, jangan di kick ya. Jangan mute, jangan di kick. Biarin ketutup. Iya, biarin aja gitu supaya nanti keluarganya dengar ya. Ini untuk orang-orang yang ada di belakang Oto, di rumahnya Oto dan tetangga-tetangganya Oto. Ini gua kasih tahu kalau kalian Kristen dan kalian mendukung Oto, fakta yang nyata ya. Jangan sakit hati, fakta yang nyata. Tuhan kalian itu pengecut. Dan terbukti pengecutnya ini membuat tidak ada satupun orang Kristen dari tahun 1 sampai 2025 yang sudah ada di sorga sekarang. Itu kenyataannya, bre. Terima itu kenyataannya ya. Ini untuk orang-orang yang lagi dilapo sama Oto tua atau apa tetangga-tetangganya yang lagi denger bareng-bareng ya. Terima ini kenyataannya. Gitu. Kalau mau bukti yang lebih gampang, lihatlah di Indonesia gitu kan, lihatlah di Indonesia. Kalian kalau mau cari rezeki, cari nafkah, kalian kemana? Ke tanahnya orang-orang Muslim. Di mana itu? Di Jawa, bro itu. Itu udah apa? Itu udah kenyataan bahwa Tuhan kalian itu memang bukan Tuhan yang asli, Tuhan palsu, gitu loh. Tuhan palsu Tuhan kalian itu. Karena kalau memang Tuhan kalian benar ya harusnya ketika kalian mati harusnya udah ada di sorga. Jangan kalian deh 2025 kejauhan. Kalian lihat dulu itu Petrus sampai Matius sampai Paulus, ada nggak yang udah di sorga? Ada nggak? Nggak ada Oto tua. Udah jelas-jelas artinya apa? Yesus yang lu sembah itu Tuhan palsu. Dia manusia baik memang, dia manusia baik gitu ya. Karena omongan-omongannya adalah yang benar dikit-dikit. Tapi Tuhannya Tuhan palsu. Ketuhannya Tuhan palsu itu. Sakit memang kenyataannya. Jangan turun Oto. Ini gue lagi menginjili kampung lu. Lu kan ini kalau lagi ngomong-ngomong gini kan tetangga denger kan? Ya nggak? Tetangga denger. Terus siapa lagi yang denger? Orang-orang lu di Lapo denger, istri lu denger kan? Ini gue injili semua di sana. Gue injili langsung semua di sana. Gitu. Lu harus tahu itu ya. Untuk sekeluarganya Oto tua dan juga teman-temannya Oto tua yang lagi denger ya. Jangan sakit hati, kasihilah musuhmu. Tuhan kalian palsu. Buktinya tidak ada satupun orang Kristen yang sudah di sorga. Jangan dibilang suatu kebanggaan ketika dia bangkit lagi gitu. Kenapa bukan suatu kebanggaan? Karena dia cuma 3 hari. Cuma 3 hari. 3 hari. Apa ini yang mau dibanggain dari 3 hari? Apa yang mau bisa dibayar? Coba kalian pakai logika ya. Ini tetangganya Oto di sana. Lu punya utang 10 juta, terus lu bayar 30.000. Bukannya lunas, lu malah ditampar sama yang ngasih utang. Gitu, bre. Kenapa kamu tidak tolong tamumu? Wah itu, kenapa tidak ditolong? Lihat aja yang ditolong aja begini bentuknya, coba gagal kemana-mana. Yang ditolong aja kayak begini, Oto, coba. Yesus yang diandalkan orang Kristen ketika sudah ditolong dia ya, dia di sorga sekarang katanya. Mana orang Kristen yang nyembah dia di sorga?
Tamu Ada nggak? cium batu Ada nggak? yang Nggak ada anjir. Jadi ngapain lu bangga-banggain sesuatu seorang pengecut yang kalah dalam berperang? Ngapain lu bangga-banggain anjir lah? Ngapain lu bangga-banggain? Tuhan kok pengecut gitu loh. Coba dipikir atau Tuhan kok pengecut gitu. bersalaman dengan Allah. Yang namanya dosa kan mati kekal selamanya. Dia cuma bayar 3 hari, ya nggak lunas. Kita kalau pakai logika yang nggak lunas gitu. Ya nggak? Itu karena batu hapus dosa, Allah Iya gitu kan, otot tua nggak lunas gitu. Itu Tuhannya namanya Tuhan pengecut gitu kan. Sekarang dia lari menghapus dosa. Apa dosa yang dihapus dari Kristen apa? Kalian masih di penjara. Koruptor tertinggi di Indonesia Kristen semua kebanyakan. Koruptor tertinggi di Indonesia Kristen semua kebanyakan. Pemuka agama kalian melakukan pemerkosaan. Korban-korban yang diperkosanya dibunuh. Gitu kan? Apa yang ditebus? menunaikan Apa yang ditebus gua tanya? Nggak ada. Gitu kan? Allah. Kalau Kota tertinggi penyakit HIV di Indonesia itu mayoritas diisi oleh orang-orang Kristen. Apa yang mau ditebus? Coba bayangin. terlalu hina ajaran Ini semua fakta semua ini. Fakta semua ini. Mau kemana lagi Oto? Mau kabur kemana lagi Oto? Coba dipikir lah di Indonesia ini coba. Di Indonesia ini. Coba lu pikir gitu. Orang-orang Kristen nyari nafkah mereka ke tanah Jawa, isinya Muslim semua. Nyampe di sini dengar suara masjid marah-marah. Pendatang marah-marah. katanya Kayak mana coba? apa bang Di mana apa namanya ketuhanannya Yesus di mana? Ketika nyari nafkah aja lu lah harus ke Jawa gitu loh. Di mana itu ketuhanannya? Mampus. Ya, jangan sakit hati, ini kenyataannya, Bre. Memang harus ditampar ke fakta supaya lu berpikir mana yang benar, mana yang salah. Harus ditampar fakta. apa yang membunuh gajah Jadi baik dari ketuhanan, dari realita kehidupan Kristen di Indonesia, dari realita bagaimana Kristen ada di bumi, dari realita bagaimana Kristen di Amerika, di Eropa dan Afrika, hancur semua, hancur semua. Semua kebejatan di dunia, 10 negara tertinggi itu selalu diisi nggak pernah absen oleh negara-negara mayoritas Kristen. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? diampuni betul Karena Tuhannya gagal menebus dosa. betul tidak betul Bener nggak? tidak? Mana yang lebih Iya benar, memang benar Oto, memang benar. Tuhannya gagal menebus dosa. Lu kira mati kekal selamanya bisa ditebus dengan mati cuma 3 hari? Otak lu di mana kalau lu percaya yang seperti ini, Oto? taklu di Ini kan apa ya? Komedi Yunani abad pertama ini. Coba dipikir lah untuk orang-orang Kristen yang mendukung Oto tua di atas. Coba lu pikir gitu loh. Coba lu pikir. Emang bisa mati kekal selamanya ditebus dengan orang yang mati cuma 3 hari? Ini ada orang mati kekal nih 1000 orang gitu kan. Terus ditebus sama orang yang mati cuma 3 hari. Lu nebus ke siapa? Ke iblis. Lu nebus ke iblis gitu kan. Lu nebus ke siapa ini sampai bisa lunas? Otaknya di mana? Coba dipikir di situ. cacak mati Itulah kenapa kita lihat bukti. Buktinya apa? Belum ada satupun orang Kristen yang sudah di sorga. Belum ada satupun orang Kristen yang sudah di sorga. Lu mau sembah-sembah ya? Lu mau sembah-sembah itu Tuhan lu yang kabur ke langit ya, yang ada kelaminnya. Lu mau sembah-sembah itu sampai lu mati. Nggak ada satupun orang Kristen yang sudah di sorga. Nggak ada. Gitu kan? Tuhan kabur. Kemana dia? Oh dia masih ngomong dia. Kita ngomong-ngomong lagi aja, gitu. Gitu. Jadi anjir bayangin bre, bayangin Tuhan lu yang memalukan ini, yang menyedihkan ini nasibnya ya, yang tidak menghasilkan apa-apa ketika dia hidup di bumi ya. Perhatikan, ini bisa kesalib sama batu. Batu bisa ngapus dosa. Hajar Aswad 1, batu bara 1 di Yesaya 6 nomor 6 sampai 7. Sama batu aja dia apa ya, imbang loh. Hasil seri coba bayangin itu. Itu batu gitu. Belum nanti sama berak sapi di Keluaran 29 nomor 14. Sama berak sapi dia juga agregat sama loh, satu sama itu. Berak sapi menghapus dosa, Yesus juga menghapus dosa. Berak sapi dibakar menghapus dosa, Yesus disalib baru menghapus dosa. Kan apa ini anjir, kok komedi begini agamanya? Coba bayangin itu Oto tua. Mau lu bawa kemana ini iman? Mau lu bawa kemana? Dan di sini gue bebas-bebas aja loh.
Lu nggak bisa ngapa-ngapain gua sebagaimana gua nggak bisa ngapa-ngapain lu gitu. Jadi semakin lu ngomong banyak, semakin tenggelam suara lu sama gua. Karena apa? Karena gua muslim, jago siasat dalam bertempur. Sehingga lu mau ngomong apa aja ketelan sama gua. Udah sama ketelan argumennya, ketelan suaranya. Mau menangnya di mana kalian ini lawan muslim? Mau menangnya di mana? Gitu. Ini Caca Konsep ketuhanan babak belur, moralitas babak belur gitu. Perangkat tempur babak belur. Perangkat tempur. Apalagi soal keselamatan babak belur. Caca dibunuh. Soal ngapus-ngapus dosa babak belur. Menangnya di mana kalian ini? Menangnya di mana? Hapus dosa. Soal populasi babak belur juga anjir. Anjir. Geblek anjing kalahnya berkali-kali, Bre. Apa yang mau dibanggain? Apa yang mau dibanggain di agama lu anjir? Coba lu bayangin, coba lu pikir pakai otak apa yang mau dibanggain? Tuhan lu sama berak sapi aja sama-sama bisa ngapus dosa. Tuhan lu disalib ngapus dosa, berak sapi dibakar ngapus dosa. Tuhan lu disalib ngapus dosa, batu dioncop-oncop sama Nabi Yesaya ngapus dosa. Apalah anjir ini? Komedi ini, Bre. Komedi Yunani. Dan ini yang lucu Ikhwan, ya kita kalau main sejarah ya, orang-orang Kristen dia baru belajar cebok pakai air ketika dia perang salib ke tanah Arab. Baru dia ngerti cebok pakai air. Dulu mereka cebok pakai daun. 15 abad mereka cebok pakai daun. Goblok banget ini agama serius. Oto jangan terdiam Oto, jangan terdiam Oto. Berdoa lu sama Roh Kudus supaya lu dikasih tenaga lebih jauh. Jangan terdiam Oto. Jangan terdiam. Terus lu di sini biar gua boborin fakta-fakta yang baru. Wabarakatuh, Bang Kore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oto udah terdiam Oto. Jangan terdiam Oto, jangan terdiam Oto. Jangan terdiam. Kalau lu diam gua nggak bisa ngeluarin argumen gua. Lu harus ngomong terus. Ngomong lagi Oto. Oh batu hitam, kenapa kau biarkan? Dia bawa gitar kawan, dia bawa gitar kawan. Dia bawa gitar. Oh ini ngambil alat bantu dia. Dia ngambil alat bantu dia. Dia sangka dia Daud pakai kecapi kali. Cuma karena nggak punya kecapi kemahalan dia pakai gitar 600.000. Ayo, lu pakai gitar gue nyanyi. Coba genjreng gitar ya, gue yang nyanyi. Kenapa kau biarkan? Oke, pantas batu hitam. Ada apa denganmu? Kenapa kau membuat sakit hati para penyembah Tuhan berkelamin? Oh batu hitam, apa kabar saudaramu? Dia nggak tahu gua mute. Batu bara di Yesaya, penghapus dosa. Dibuka lagi aja. Batu hitam, batu bara, menghapus dosa, seperti Tuhannya di sana. Sayangnya Tuhannya sudah mati dan hanyut, tidak seperti batu masih di bumi. Oh batu hitam, kenapa kamu bikin bete penyembah Yesus? Batu hitam, Dulu anjir. kenapa kamu bikin bete penyembah Tuhan berkelamin? Batu hitam, deng 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 deng, kenapa kamu bikin betmu penyembah Tuhan berkelamin? Batu hitam, kenapa kamu bikin bete penyembah Tuhan berkelamin? Batu hitam, kenapa kamu bikin betmu? Kemana dia itu Enggak, gua turunin dulu maghrib soalnya maghrib. Oh iya maghrib. Soalnya nanti naik lagi habis maghrib baru
lagi. Oto sabar, sabar, Lagi jangan di maghribnya nyanyi, lagi live di YouTube gua. Weh, buat teman-teman jangan simpang 5 apologet Islam, Masya Allah, syukran, Desmi, TB, Moy, dan semuanya ya, ada Temi, Beni Arosid, wah mantap, keren. Jangan nyanyi ya. siapa namanya? Oto jangan dibanting gitarnya ya. Nanti kita nyanyi Naik bareng lagi. Nanti naik lagi habis sholat Oto. Iya. Nanti naik lagi kita. Ya, maghrib, Batu maghrib, hitam. maghrib, tahu maghrib. Kenapa kamu buat bete? Penyembah Tuhan abarkalamin. Alhamdulillah, bentar lagi maghrib, ikhwan. Kalau ada yang gitu-gitu, oten yang kayak gituan, kores bagiannya, kores yang maju, tenang aja. Aman di sini, komplit semuanya di sini. Kalau ada yang santun, Ustadz Alif. Aman, ikhwan. Kita itu berani motekin Hajar Aswad terus kita lempar ke berhala yang mereka sembah gitu. Sekarang posisinya kalau kita balikin, Oto tua berani nggak ngelempar Tuhannya ke Hajar Aswad? Berani? Berani nggak? Balikinnya gitu aja. Woi, tunggu maghrib aja dulu ya, tunggu maghrib dulu. Tab-tab layarnya digaspol guys, ini kan penonton tadi hampir 4K ya, tapi tab-tab layarnya masih segini aja, nggak jalan deh. Ini Felix siapa ya? Ustadz Belik itu. Oh, Ustadz Felix. Assalamualaikum, Kores. Salam kenal ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang mana ya? Apa aku lupa. Jarang sama di atas Komal masalahnya, Bang Kores. Oh. Naikin aja hotelnya. Kita yang di Makassar yang sudah sholat maghrib. Yang sholat maghrib silahkan monggo. Kasihan Iran kena bantai Israel. Perasaan ini deh hancur itu Tel Aviv. Wah, dia nggak update ya. Ini udah serangan kedua loh. Hujan misil di sana. Netanyahu minta tolong dunia untuk menghentikan Iran. Halu nih satu nih Gabriel. Kalau saya sih Bang Kores biasanya bantai dari bawah saya, Bang Kores. Oh gitu. Di atas aja sering-sering Ustadz Felix. Ya, panggil aja Bang Felix, Bang Kores. Oh iya, aman. Ini darah Batak ini Muslim apa Kristen? Darah Batak, dibuka mute-nya. Darah Batak. Ya, halo Bang. Dari gereja Bang. Pos. Bang, Muslim apa Kristen, Bang? Muslim Bang, Muslim. Kepencet tadi. Oh, siap. Muslim lah itu kan apa daerah Timur Tengah apa bendera mana itu ya Libanis ya Libanon. Dia kan namanya darah Batak. Tapi emang nggak semua Batak Kristen sih, mayoritas malah Islam. Kalau Yaman gua nggak tahu deh kalau Yaman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi pagi Ikhwan ini gua updatein ke kalian ya. Jadi tadi pagi itu udah serangan misil yang kedua dari Teheran gitu dari Iran ke Israel gitu kan. Dan di situ siapa nama perdana menterinya si Yahoo.com itu minta tolong ke dunia untuk di stop itu Irannya gitu, jangan gitu dong katanya.
Kayak gitu. Nah terus di siang-siangnya update ini Presiden Amerika Donald Trump. Dia bilang gini, kita tahu loh presidennya Iran sembunyinya di mana gitu. Cuma kita tahan-tahan aja, takutnya nanti ada jatuh sipil lebih banyak lagi di Israel gitu. Tapi kita kesabarannya tipis gitu dibilang. Framing Bang kok Levi. enggak, berita beneran. Levi. Bacalah berita. Muslim apa Kristen bang? Pak Levi. Ya, Ya, Kalau Pak Levi Muslim ini. ya 2 kali Muslim, minta Bang. naik dia. Ada apa? nah jadi gini bang, saya mau, ini boleh nanya nggak bang ini? Ada sesi tanya jawab nggak nih? Ini debat lintas agama bang. Buat lintas agama. Mm-mm. Kirain tadi bahas politik, Bang. Enggak, Iran kita sama nggak bahas Israel. politik. Enggak. Ini debat lintas agama bang. Nah, Debat lintas agama ini ya. Nah gini bang nih, ini kan, ini abang-abang ini kan suka debat gini ya, suka debat agama ya. Udah kelaparan Iran. Kalau kelaparan kenapa Israel minta remis? Minta gencatan senjata? Kan Irannya kelaparan. Hajar balik aja. Ya Pak Levi kenapa? Jadi begini bang, saya suka ngelihat kalau buka live TikTok ini, emang suka. Suaranya dikerasin bang, suaranya dikerasin. Kalau di live TikTok ini kan suka rame, banyak yang debat agama ya bang. Kedengaran Iya. nggak, bang? Kedengeran ya, suka rame terus apa pertanyaannya? Nah, saya pernah tanya ke satu ulama, Ustadz. Saya nanya, Pak Ustadz, ini di TikTok ini banyak sekali yang suka debat-debat agama begitu. Nah, Aduh, masalah debat ini ya larangannya ya. Abadi- Tunggu dulu Bun, biarin dulu dia beres. Gua belum dapat poinnya. nah, saya nanya gitu. Kemudian si Pak Ustadz ini jawab, Rasulullah itu nggak suka debat gitu. Nah, kemudian saya pernah nanya juga ke salah satu pendebat, kenapa sering banget gitu debat agama sama agama lain gitu. Kata dia, salah satu alasan dia kenapa debat agama sama agama lain sampai cekcok begitu, karena biar ini Bang, biar apa, yang pertama dia undang pahala katanya buat buat apa, buat masukin orang Islam katanya, buat mualafin orang katanya. Terus yang kemudian ngasih paham katanya. Nah, saya- oke, saya terus pertanyaannya Pak Levi apa? Nah, sebenarnya saya pengen tahu gitu dari sumber yang lain, kenapa abang-abang ini banyak sekali yang, salah satunya abang ya, Iya. buka forum debat agama kayak gini. Oke. Tipsnya Ini kalau nanya ke gua beda sama yang lain, Bre. Kalau tadi ke yang Santang, yang lain kan debat, sama yang tadi ditanyakan itu debat, itu kan debat-debat. Kalau gua enggak, gua ini ngehajar penghujat Islam gua. Gua bukan debat gua. Gua orang ada yang ngehujat Islam gua hajar. Kalau orang mau bilang itu debat, itu diskusi, gua nggak peduli. Di niatan gua ngehajar, gua nyiksa, gua bantai itu penghujat Islam pakai argumen. Gua ini Mugof, Mujahidin Ghazwul Fikr, tentara perang pemikiran gitu. Nah terus kalau gua komentari tadi misalnya ada nanya ke alim ulama yang bilangnya Rasulullah itu menghindari perdebatan, dilihat dulu asbabun wurudnya gitu loh. Lu lagi nongkrong terus lu buka topik yang ngedebat, itu nggak guna gitu. Tapi perhatikan banyak asbabun nuzul di surah-surah Al-Qur'an yang dimana itu Nabi berdebat dengan orang Yahudi dan Nasoro. Res, gua sholat dulu ya. Iya sok. Ada itu. Contoh misalnya ketika apa Allah mengkisahkan mengenai perkara Nabi Isra Miraj gitu kan. Itu kan di dalam asbabun nuzulnya ada perdebatan antara Nabi dan apa orang kafir Quraisy. Lalu kemudian yang soal di surah apa itu ya lupa, yang mengkisahkan tentang orang-orang Nasoro debat dengan Nabi sehingga berujung kepada bermuhabalah.
Tapi Nasrani Najrannya kabur dia, nggak berani. Itu kan debat dulu awalnya. Gitu. Jadi debatnya dilihat dulu gitu. Debat karena mempertahankan akidah karena kita diserang duluan, atau memang debat ya karena iseng-iseng belaka. Nah ini juga pemasukan buat muslim ya, yang buka room. Lu tuh buka room itu niatnya jangan iya kita debat aja ini santai supaya ngisi waktu luang. Bangke, lu kalau misalnya buka room buat dialog, lu niatin jihad gitu. Karena gini ikhwan, mungkin ke Pak Levi belum ada yang curhat. Dan yang alim ulama tadi, dia bisa ngomong kayak begitu karena dia belum ngerasain satu keluarganya murtad dari hidupnya. Dia belum ngerasain itu. Sorry motong Ya? dulu bang ini. Boleh. Maksudnya apa ini? Katanya saya oten ini. Maksudnya apa ini? Enggak, emang apa? Ini kan negara demokrasi, jadi orang komen apa aja biarin aja. Katanya nyamar itu maksudnya. Enggak, apa namanya? Kayaknya baru masuk room deh. Jangan fokus ke yang di bawah. Jangan fokus ke yang di bawah. Ngobrol sama yang di atas aja. Iya, Bang. Sorry bang. Gitu. Ya di bawah biarin aja gitu. Karena mereka ini yang di bawah-bawain ini tentara-tentara Allah ini. Mereka ini siap untuk mengorbankan jiwa, raga, hartanya demi menegakkan apa yang dia cintai, yaitu agamanya. Gitu. Jadi kalau ada yang terkesan lu tuh muslim, nggak perlu lu nanya kayak gini. Nah, mereka di situ langsung curiga gitu. Karena apa? Karena saking cintanya dia dengan imannya. Ya, lanjutin Akhi Felix yang banyak. Aku maghrib dulu ya. Ya, berbicara tentang Israel tadi, saya awali dari itu ya. Itu adalah sebuah nubuatan bagi pendapat saya yang pernah saya ngaji. Karena sebuah hadis mengatakan ya Isa fasada ahli sam. La tasalu ta'ifatun min ummatin mansurin yuqatiluna 'alal haq hatta yaumul qiyamah. Jadi penjelasan ini nanti akan terkorelasi dengan pertanyaan Bapak tadi. Jadi di situ dikatakan Isa fasada ahlus sam. Jika penduduk bumi Sam itu hancur, maka seluruh bumi. Maka di Sam itu adalah sebuah nubuatan bahwasanya di situ akan terjadi penyerangan. Dan ya, di situ dikatakan lanjutan ayat itu, hadis itu mengatakan la tasalu ta'ifatun min ummatin mansurin. Akan ada sekelompok dari umatku yang akan tetap ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yuqatiluna 'alal haq, mereka yang selalu berperang di jalan Allah. Kata yuqatiluna al haq di sini, makanya dua harakat berarti bermakna defensif bukan ofensif. Nah, kenyataannya selama di Sam orang Islam tidak pernah mengawali peperangan itu, nah yang ada adalah melawan atau berusaha mempertahankan negeri mereka. Makanya di situ dikatakan yuqatiluna al haq tayyumul qiyamah, sampai hari kiamat. Adapun kita di penjuru dunia seperti Indonesia, kata watujahiduna fi sabilillah di satu, maka berjihadlah kalian di jalan Allah. Di situ berjihad, makna jihad di situ bukan bermakna secara fisik. Berdakwah pun itu adalah jihad, perjuangan. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan yu'minuna billahi wa rasulihi wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau beriman kepada Allah dan engkau mengajak manusia kepada yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Maka Allah mengatakan wa yusari'una fil khairat, dan kerjakanlah itu maka engkau akan menjadi orang-orang yang soleh. Jadi apa yang kami lakukan ini adalah bagian daripada perintah Allah dalam Al-Qur'an. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia kepada kebaikan, mempertahankan tauhid kaum muslimin. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Kemungkaran itu, Bang, bukan hanya mabuk-mabukan, bukan hanya main judi, bukan hanya bersinah, tapi kemungkaran yang paling besar adalah mempertuhankan makhluk, yaitu manusia. Makanya dalam Islam dikatakan inna syirka la zulmun azim. Kesirikan yang paling besar adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yattahizu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menyembah Allah tapi menyembah tandingan-tandingan Allah. Maka tugas kita lah untuk menyelamatkan mereka, karena agama kita adalah agama syiar. Begitu pula dengan Kristen. Sampaikanlah, beritakanlah Injil kepada penjuru dunia. Maka kita sama-sama memberitakan kebenaran itu. Biarkan audiens menilai agama mana yang paling rasional, yang masuk ke dalam akal dan mampu diterima oleh akal. Bedakan Pak debat dengan diskusi. Saya lebih cenderung mengajak lawan saya untuk diskusi. Tapi kalau mereka menentang debat, ayo kita debat. Dengan menggunakan dua referensi, yaitu Al-Quran dan Bible, kita buktikan agama mana yang paling rasional dan siapa sebenarnya Tuhan yang benar.
Jadi kita hanya menjalankan perintah Al-Quran dan melanjutkan risalah tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran dikatakan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jatanibut tagut. Tidaklah Allah mengutus para nabi dan rasul kecuali membawa dua misi, su'budullah, mengajak manusia ya untuk menyembah hanya kepada Allah sebagaimana Yesus mengajak bangsa Israel sembahlah hanya kepada satu Tuhan. Markus 12:29. Maka sekarang kan tidak ada nabi, Pak, tidak ada rasul. Maka tugas kita sebagai hamba Allah dan pengikut Rasulullah untuk menyampaikan risalah tersebut tentunya tetap mengedepankan akhlak dan etika. Begitu, Pak. Apalagi yang mau ditanyakan? Paham sampai di situ, Pak? Iya, baik, Pak, paham, Pak. Kalau Bapak bertanya seperti itu, silakan Bapak dulu jalan-jalan ke Komal-Komal Kristen. Supaya Anda Ya, lebih paham lagi. Maksudnya begini, Pak, kan saya ini orang awam ya, Pak. Saya nggak terlalu buka TikTok aja jarang. Kalau lihat yang debat-debat gini kan selewat saya penasaran. Mereka kan suka buat rame begini, saling sorot. Saya kan sebagai orang awam kan suka agak ini ya, Pak, Jadi bertanya-tanya narasi gitu. Anda tadi mengatakan untuk mengislamkan orang atau memasukkan orang ke dalam Islam itu bukan seperti itu, karena dalam Islam diajarkan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagi kami agama kami. Bahkan di kalam Al-Quran karhafidin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Tugas kita hanya menyampaikan, menyeruh manusia. Adapun memaksakan itu tidak ada. Gitu, Bang, jangan salah paham. Makanya ya cocoklah Bapak Bang, naik di sini bertanya. Boleh. Tapi kalau Anda sudah paham ya. Saya ini kan Boleh sebagai orang silakan. awam gitu ya, Bang. Apa salahnya gitu? Salah saya di mana? Cuman bertanya doang gitu. Ya, cocok. Itu. Lanjut, benar. Saya Islam dari lahir loh, Bang. Ya, maksudnya gini, Bang, apa baru menyimak diskusi-diskusi lintas agama begini? Baru nyimak atau udah lama? Iya, baru nyimak saya. Oh, kalau baru nyimak, jangan dulu mengambil pendapat atau kesimpulannya. Nyimak terus dulu. Enggak, saya Simak saya di belum mengambil posting. kesimpulan apa-apa. Saya mau bertanya doang, Bu. Begitu. Oh, jadi gunanya Saya hanya Ustadz, bertanya gitu. Gurunda, dengar Bang, jadi gunanya kami berada ya di komal-komal diskusi lintas agama ini untuk membentengi saudara-saudara kita dari upaya mereka memurtadkan, upaya kristenisasi. Kedua, untuk meluruskan, untuk menjawab subhat-subhat para kafir laknatullah ini. Nggak mungkin kita cuma diam duduk berpangku tangan ya sementara dia memframing, menghujat, mengedit-edit hadis. Nah itu antara lain tujuannya ya. Pak Lepi ini nggak lebih suka kepada- sama debat, Bunda Rahma. Dia nggak suka sama debat atau gimana? Bukan dia nggak suka. mempertanyakan. Saya nanya gitu. Dia Kok- mempertanyakan kenapa kita ada begini, ada diskusi begini. Abang pernah kita nggak kasih tahu mempertanyakan, tujuannya. Bang, kenapa banyak yang murtad? Pernah nggak? Enggak. Saya enggak terlalu fokus ke religion, Pak. Oh Saya ya awam. udah, kalau gitu ngapain naik ke atas, di bawah aja, Bang, nyimak, Bang. Udah. Kalau nggak fokus sama religi, ngapain naik ke atas?
menyesal telah mengenal dia. Dan aku kecewa